Dan kami sampaikan bahwa yang membaca terjemah yaitu Bapak Ustadz Nur Andi Basuki. Dan kami mengingatkan sekali lagi, kami mohon dengan hormat kepada para jemaah sekalian agar tidak ada gangguan baik itu sengaja maupun tidak, terutama di mic kita masing-masing. Marilah kita sebelum kita mendengarkan, kita matikan atau dinonaktifkan terlebih dahulu. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Andes Farid Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Sialwi. Monggo Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kami muliakan Bapak Dr. Andes Haji Soekardi sebagai pembimbing pembina ada di pengajian Zoom online Asy-Syifa ini, yang sangat kami muliakan guru-guru kita semua yang telah mendharma baktikan ilmunya. Semoga Allah menganugerahkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang sangat kami banggakan Bapak Ibu donatur, kita bersama-sama mendoakan semoga Allah menganugerahkan rizki, sebagian rizki yang didharma batikan untuk menolong agama Allah ini benar-benar menjadi rizki yang mendapatkan anugerah berkah. Kemudian Allah memberikan anugerah mudah, lancar, rizkinya, halalan thayyiban mubarakan. Kemudian juga yang sangat berbahagia, insya Allah, adalah Bapak Ibu yang mengurus pengajian ini, mengurus pengajian Zoom online Asy-Syifa ini. Semoga Allah memberikan anugerah sabar, tawakal, diparingi Allah sehat, selamat, insya Allah. Kemudian juga wabil khusus, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap terus istiqomah untuk mengikuti kajian ba'da subuh, ada lewat di Zoom online Asy-Syifa ini, rahimakumullah. Semoga dengan waktu yang sangat berharga Bapak Ibu untuk mengikuti kajian ini benar-benar menjadi waktu yang berkah untuk Bapak Ibu mendapatkan ilmu agama, sehingga Allah menganugerahkan iman dan takwa panjenengan semakin kuat dan mantap kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad, kepada kitab suci Al-Quran, dan kepada agama yang kita peluk ini, yakni agama Islam. Semoga Allah menuntun kita selalu berada di atas jalan yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti sampai kita itu pindah hidup di alam kubur, hidup di alam kubur, gitu. Masalahnya saya mengatakan hidup itu karena tidak ada dalam Quran bahwa ruh itu mati, gitu. Ruh tetap hidup, mati itu cuma hanya pisahnya jasad dengan ruh saja. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini atas izin Allah, rupanya kita masih mendapat anugerah dari Allah, kesehatan itu harapan kita, sehat,
sehat walafiah, terus diparingi selamat oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Allah menganugerah mudah lancar ya panjenengan, kemudian diparingi oleh Allah anugerah rupanya panjenengan masih bisa menjadi hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah itu. Dan yang paling penting adalah semoga perbekalan yang terbaik yang insya Allah akan bisa kita harapkan nanti ketika kita sudah dipundhut Allah, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, maka iman dan takwa itulah merupakan perbekalan yang terbaik itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, berbekalah kalian kata Allah, sesungguhnya tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini tetap saya ingin melanjutkan ya. Ini waktunya kita sudah sampai ya pada detik-detik saat-saat menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita telusuri sepak terjang Nabi Muhammad sejak mulai lahir ya sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, itu nih. Karena apa? Kita bicarakan dan itu adalah merupakan uswah, merupakan teladan yang bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu adalah merupakan public figure yang terbaik, menjadi uswah, menjadi teladan ya, yang bagus bagi orang-orang yang ingin mengharap rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menyuruh Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad, jika kamu ingin dicintai Allah, jika ingin agar kamu itu Allah cinta, maka ikutilah aku, katanya. Ikutilah aku ini. Niscaya Allah akan mencintaimu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Begitu ayat suci Al-Quran yang memberitahukan kepada kita. Bapak Ibu, pembahasan kita pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah materi yang sangat penting sebenarnya. Dan bukan pembahasan biasa. Ya. Saat ini kita akan membahas dan berbicara tentang kematian kekasih kita. Imam kita, maksudnya pemimpin kita. Pembimbing kita. Kematian seorang public figure yang terbaik yang menjadi panutan kita. Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seseorang yang mencintai orang lain berbicara tentang kematian orang yang sangat dicintainya itu. Lalu bagaimana pula rasanya jika pembicaraan ini berkenaan dengan orang yang paling kita cintai di antara seluruh manusia di dunia ini. Di antara harta kita, keluarga kita, hasil usaha kita. Ya, rupanya kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad. Ya, karena disebut dalam satu hadis ya bahwa iman seseorang itu belum sempurna kecuali orang itu mencintai aku, kata Rasulullah, ya, daripada lebih mencintai aku daripada lainnya. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, tentang kematian orang yang lebih kita cintai dibandingkan diri kita sendiri ini, kedua orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan seluruh manusia. Sesungguhnya berita tentang kematian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah berita besar, bahkan sangat besar. Berita ini tetap menghebohkan dan menggetarkan setiap jiwa yang mendengarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun para sahabat itu sangat mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa dan setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian itu,
Karena Allah telah menetapkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang kekal abadi di dunia ini. Gitu. Kecuali Allah menghendaki. Bukan kata. Ya. Oleh karena itu, saya ingin membacakan sedikit Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Waalaikumsalam, ya Pak Ustaz. Nggih. Nggih Pak Ji, monggo. Ini panjenengan buka surat 39 Pak, ayat 30. Iya Pak Ustaz. Nah, monggo. Ini saya bacakan supaya ada landasannya nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 39 ayat 30. Iya. Innaka wa innahum mayyitun. Bapak Ji, pendek. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Bagus. Panjenengan buka lagi Pak Ji. Surat Al-Imran. Nah, surat 3 ayat 144 Pak. Nah, ini landasanipun. Monggo. Surat 3 ayat 144. Sampun, saya bacakan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Iya, Bapak Ibu. Jadi, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngoten nggih? Ini landasanipun. Jadi Pak Ji, dipun buka malih Pak, surat Al-Anbiya Pak, surat yang ke-21, ayat yang ke-34. Surat 21, ayat 34 Pak. Saya bacakan. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Apa gimana Ustaz? Ayat 34 Pak Ji. Surat 21 ayat 34 Pak Ji. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Iya, itu sebuah pertanyaan ya. Jadi oleh karena itu ayat ini paten, pamungkas. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Pun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, Nabi kita Muhammad itu, panjenengan pirsa ya, dilahirkan di Mekah pada tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Jadi tahun Masehinya belum. Tahun gajah. Kalau tahun namanya, maksudnya tahun hijrahnya belum. Tahun gajah. Itu belum tahun hijrah, Bapak Ibu. Tapi tahun Masehinya sampun. 571. Beliau tinggal di sana selama 40 tahun. Jadi di Mekah itu 40 tahun. Ya. Ketika usia beliau genap 40 tahun, Allah menobatkan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau masih menetap di Mekah selama 13 tahun. Nah, jadi 40 ditambah 13, 53 tahun. Ya, untuk berdakwah dan mengajak masyarakat mentauhidkan Allah di Mekah dan memeluk agama Islam. Kemudian beliau hijrah, pindah ke Madinah dan menetap di sana. Dalam perjalanan hidup beliau,
banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang semuanya tercantum dan tercatat rapi dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab sirah. Jadi maksudnya kitab sejarah hidup Rasulullah. Namun pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang berbagai peristiwa terkait saat-saat menjelang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, wafat maksudnya, ya. Bapak Ibu, tepatnya pada penghujung bulan Muharram. Ini penghujung bulan Muharram. Tahun ke-7 Hijrah. Bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Nah, ini dicatat oleh sejarah. Khaybar yang merupakan salah satu basis kekuatan orang-orang Yahudi, ya, di Khaybar ini namanya, benteng Khaybar. Itu berhasil ditaklukkan oleh beliau bersama kaum muslimin. Ketika itu, salah seorang wanita Yahudi itu memberikan hadiah kepada beliau berupa daging kambing. Ini Rasulullah itu suka sama daging kambing yang sudah dibakar, akan tetapi Bapak Ibu, daging itu dibubui racun oleh seorang wanita ini. Ya, sebabnya apa? Karena dendam, ya, bahwa Khaybar ditaklukkan oleh panglima perang Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lalu dia memperbanyak racun itu pada bagian paha. Jadi pahanya itu yang disukai Rasul. Karena wanita jahat ini mengetahui persis bahwa Rasulullah itu sangat menyukai daging kambing, terutama daging bagian paha. Ini Bapak Ibu, ini asal-usulnya. Ya. Ketika Rasulullah hendak memulai menikmati daging kambing tersebut, beliau mengambil sepotong dari bagian pahanya itu dan mengunyahnya dengan lesan beliau yang mulia. Sebelum sempat menelan daging tersebut, ada kabar yang sampai kepada beliau bahwa wanita Yahudi itu telah membubuhkan racun pada daging tersebut. Rasulullah itu mendengar. Nah ini sebuah keanehan Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ada mara bahaya itu, Rasulullah itu segera mendapat petunjuk dari malaikat Jibril. Tetapi ini ya qadarullah, atas takdir Allah. Rupanya Jibril tidak memberitahu sebelumnya. Bahkan Rasulullah itu sampai mengambil sebagian dari daging paha kambing itu, lalu kemudian mengunyahnya. Bapak Ibu, tetapi ada juga sebagian yang sudah menelan, sudah ditelan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, karena pada saat itu lalu mendapat berita, maka Rasulullah rupanya Bapak Ibu, segera menyampaikan kepada para sahabatnya yang menyertai beliau, yang hendak menikmati hidangan tersebut. Jadi Rasulullah itu walaupun badannya sendiri rupanya sudah mengunyah daging itu. Tetapi di sini karena Rasulullah itu adalah mempunyai sifat ya seperti ini Bapak Ibu. Langsung Rasulullah itu memberitahukan dulu. Padahal sebenarnya ya daging itu sudah dilepeh gitu. Jadi itu sudah dikeluarkan dari mulutnya. Lalu kemudian langsung diberitahukan kepada sahabat agar mereka menahan diri dan tidak melanjutkan memakan daging tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah riwayat hadis, yaitu riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Irfa'u aidikum wa innaha akhbaratni annaha masmumah." Rasulullah bersabda, "Wahai sahabatku, angkatlah tangan kalian dari daging-daging tersebut, karena daging-daging itu telah menyampaikan kepadaku bahwa dia itu adalah beracun." Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, racun yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Nabi itu tidak langsung terlihat reaksinya saat itu Bapak Ibu. Keadaan ini agar manusia mengetahui, jadi keadaan ini agar manusia itu mengetahui dan yakin bahwa beliau adalah seorang Nabi yang diutus. Dan juga agar Allah bisa menyempurnakan agamanya. Kemudian di akhir masa kehidupan beliau, pengaruh racun ini mulai tampak dan terasa. Subhanallah. Hikmahnya, ya, rupanya kejadian ini agar manusia itu mengetahui bahwa beliau adalah seorang manusia biasa yang mendapat kehormatan untuk mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu Rasulullah itu adalah manusia biasa yang harus ditaati atas izin Allah. Ini hikmahnya. Namun dilarang menyembahnya.
Jadi arti kemanusiaan itulah ya yang melekat pada diri Rasulullah itu. Sehingga Bapak Ibu, ibaratnya bahasa itu gini. Lah yang manusia itu kan punya kesalahan Bapak Ibu. Harapan Tidak apa ada deh? yang tidak punya kesalahan gitu kan maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Gembira. sebentar ini saya lanjutkan. Rasulullah bersabda, ini pada suatu saat Rasulullah itu menyampaikan kepada istrinya Aisyah, ya Aisyah, mazalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bifayro fahada. Makanya bifaibaro fahada, faibar. Awanun wajadtum kito'a abahari min dalika summi. Masya Allah. Wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaybar itu dulu. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini kan, jadi Rasulullah rupanya Bapak Ibu menyampaikan efek racun itu ternyata Bapak Ibu cukup lama. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad itu mau mendekati wafat. Rupanya Bapak Ibu, pengaruh racun itu ya terasa pada diri Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu merasakan itu. Ya begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Ini kita berbicara mengenai masalah detik-detik atau saat yang dialami Rasulullah niku Bapak Ibu ya, pada saat Rasulullah itu mengalami kehidupan ini, ya, peristiwa ini. Kemudian juga ditunjukkan oleh ulama sejarah Bapak Ibu, ini ada peristiwa Haji Wada, tidak saja menjadi momen bahagia bagi umat Islam, karena peristiwa ini dikenal sebagai simbol prestasi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditandai dengan animo masyarakat Arab, ya, yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini kan prestasi, nggih. Tetapi peristiwa ini sekaligus juga menjadi pertanda bahwa usia Nabi tidak lama lagi akan berakhir. Pertanda ini Bapak Ibu. Keadaan ini berdasarkan gelagat yang ditangkap sejumlah sahabat. Ini ada gelagat yang ditangkap oleh sahabat. Perjuangan dakwah selama kurang lebih 23 tahun Rasulullah Muhammad menjalankan misi risalahnya, mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam, membawa mereka perlahan dan pasti untuk meninggalkan segala bentuk ajaran nenek moyang mereka yang menyimpang terhadap nilai-nilai kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya ini. Bapak Ibu, selama kurun waktu 23 tahun pula, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin yang mengikutinya harus menanggung dan merasakan beratnya melewati gangguan, tantangan, ujian di tengah-tengah kalangan kaum musyrikin Quraisy. Mereka telah juga mengorbankan harta mereka, tenaga mereka, mencurahkan pikiran, bahkan sampai nyawa pun siap menjadi taruhannya untuk mempertahankan keimanan mereka. Subhanallah. Bapak Ibu, tentu kita mengenal seorang sahabat yang berkulit hitam. Ini panjenengan pernah mengenal ini, nama ini, walaupun panjenengan belum pernah melihat wajahnya. Ya, siapa dia? Orang yang berkulit hitam itu, dialah Bilal bin Rabah. Saat itu ia menjadi budak Umayyah bin Khalaf, ya, orang kafir yang sangat memusuhi Nabi. Ia memperlakukan Bilal dengan keras, kasar, dan bengis, menyiksanya dengan cara menyeret dan menindih batu di atas dadanya. Di tengah-tengah padang pasir, di bawah terik matahari yang sangat panas, Umayyah bin Khalaf berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap akan seperti ini hingga kamu mati atau mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza." Saat itu Bilal hanya mampu berucap ahad, 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 begitu Bapak Ibu, di dalam riwayat hadis yang sahih. Selain itu ada sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir, budak Bani Makhzum. Ia masuk Islam bersama ayah dan ibunya. Kemudian orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal menyeret mereka ke tengah-tengah padang pasir yang panas membara dan menyiksa mereka
Ketika itu Rasulullah lewat dan melihatnya, Masya Allah. Seraya bersabda, wahai keluarga Ammar bin Yasir, sabarlah. Ya, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga. Masya Allah Bapak Ibu. Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu. Dan ibu Ammar yang bernama Sumayyah ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak. Apa yang ditikam itu Bapak Ibu? Yaitu alat kelaminnya. Subhanallah. Hingga ya ibunya yang namanya Sumayyah yang meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas. Masya Allah, Abu Jahal dan komplotannya mengatakan, kami tidak akan membiarkanmu, wahai ya Ammar. Kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza, Tuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam keadaan terpaksa Ammar memenuhi permintaan itu hingga ia dilepaskan Bapak Ibu. Jadi Ammar ini Bapak Ibu karena terpaksa pada saat itu akhirnya dilepas Bapak Ibu. Masya Allah. Namun setelah peristiwa itu dia menemui Nabi Muhammad SAW sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat. Bapak Ibu, nuwun sewu Pak Jandi, turun ayat. Monggo, panjenengan buka surat 16. An-Nahl ayat 106. Monggo Pak. Saya bacakan Pak. Kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in bil iman wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syaraha bil kufr ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ya, Bapak Ibu, maksudnya ayat ini gini. Ketika Ammar bin Yasir ini itu ditanam di padang pasir yang panas. Kemudian ditindih batu itu kepalanya itu. Akhirnya kemudian Abu Jahal beserta komplotannya ngomong, ya, kamu akan mati seperti ini. Ya, jika kamu itu kalau kamu mau mencaci Muhammad. Oleh karena itu Bapak Ibu pada saat itu dia ngomong mencaci Nabi Muhammad. Makanya Yasir ini ketika dia ini sudah lolos, ya, dilepas, akhirnya kemudian ini menuju ke Nabi Muhammad Bapak Ibu. Menuju ke Nabi Muhammad ini untuk menyampaikan bahwa saya itu begini. Akhirnya turun ayat ini. Karena apa? Karena imannya orang yang dipaksa itu Bapak Ibu, itu tidak apa-apa. Begitu. Untuk ini nyawa. Masya Allah. Bapak Ibu, ini saya peroleh juga dari referensi. Ada di buku Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Rafiqil Maktum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam catatan sejarah yang dikemukakan oleh banyak sejarawan, kita akan menemukan sejumlah nama-nama sahabat yang begitu tragis nasibnya. Masya Allah. Namun mereka tetap tegar menghadapi perlawanan kaum musyrikin yang selalu berusaha menghadang, menghalang, menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah kurun lebih 23 tahun itu Rasulullah mengemban amanat untuk memperjuangkan dakwah Islam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Medina untuk mengajak bangsa Arab agar menyembah Allah. Ngatan Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu Rasulullah telah bisa menyempurnakan dakwah itu.
Oh, ngoten. Maka tepatnya hari Kamis 24 bulan Dzulqa'dah ya, bertepatan ini tahunnya 10 Hijrah. 22 Februari 632 Masehi, Rasulullah bersama kaum muslimin itu bertolak dari Dzulhulaifah Bir Aliyah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan haji inilah terkenal dalam sejarah ya, ditulis oleh ulama sejarah namanya haji wada, yaitu haji perpisahan. Karena apa? Tidak lama lagi Rasulullah rupanya akan wafat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu momen haji wada ini ya juga menunjukkan animo manusia untuk memeluk agama Islam begitu besar. Syekh Mustafa As-Sibai dalam Asyirah An-Nabawiyah melaporkan sebanyak 114.000 umat muslim dari Jazirah Arab dan sekitarnya serta menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Bahkan ya di dalam bukunya Safiur Rahman Mubarakfuri di Rohiqil Maktum itu, Bapak Ibu, rupanya disampaikan oleh Mubarakfuri ada 124.000 atau 140.000 jamaah pada saat itu. Tentu angka ini sangat fantastis, mengingat Nabi hanya butuh waktu 23 tahun untuk mengislamkan bangsa Arab yang sudah mapan dengan ideologi kaum jahiliyah warisan nenek moyang mereka itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki di tengah lautan umat manusia itulah kemudian Rasulullah menyampaikan pidato yang cukup mengharukan. Ngoten Bapak Ibu. Pesan-pesannya mengisyaratkan bahwa usia beliau tidak lama lagi. Ngoten. Berikut adalah potongan pembuka pesan yang beliau sampaikan saat itu. Ini ada potongan pembuka pesan Rasulullah. Dalam satu hadis riwayat Muslim. Ayuhan nas, isma'u qawli, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza bihadza al-mauqif abadan. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku. Aku belum secara pasti, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini. Oh, ini jadi ada isyarat Bapak Ibu kayaknya. Rasulullah itu di awal khutbahnya itu ngomong begitu itu. Di tengah-tengah Rasulullah belum selesai berpidato, Allah rupanya menurunkan ayat Al-Quran. Di mana ayat ini diturunkan, ya, dugaan itu semakin memperkuat bahwa tidak lama lagi Rasulullah Muhammad akan tutup usia. Pak Jandi, Ini Pak Ustaz. nah, panjenengan buka Pak, surat Al-Maidah. Surat yang kelima, Pak. Ayat yang ketiga. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ism fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku. Pada hari itu telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah Pak Jandi, terima kasih Pak Ji. Bapak Ibu, yang butuh kita ketahui singkatnya, ayat ini menjelaskan bahwa ajaran Islam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad rupanya telah tuntas Pak, dan sempurna. Dengan demikian misi risalah Nabi juga telah rampung.
Artinya tidak lama lagi Rasulullah Muhammad akan tutup usia. Memang banyak umat Islam yang kurang bisa menangkap pesan tersirat ini. Namun ada beberapa sahabat yang merasakan betul, Bapak Ibu, bahwa usia Nabi tidak lama lagi. Seperti yang dialami oleh sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Begitu Nabi selesai menyampaikan pidatonya dan membaca ayat ini. Ya, Bapak Ibu, lalu rupanya Abu Bakar dan Umar ini menangis, Bapak Ibu. Rupanya tidak kuasa menahan air matanya. Meleleh air matanya. Sesengguhan menangis. Masya Allah. Kemudian Rasulullah mendekatinya. Seraya bertanya kepadanya. Umar. Wahai Abu Bakar. Mengapa engkau menangis? Kedua sahabat itu menjawab. Sesungguhnya setelah kesempurnaan pasti akan ada kekurangan ya Rasulullah. Ya, ini jawab Abu Bakar dan Umar. Maksud Umar dan Abu Bakar adalah ajaran Islam telah sempurna. Jika telah sempurna maka akan ada yang kurang, yaitu kepergian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan serupa juga di bulan yang sama juga pernah Nabi sampaikan saat mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk misi tertentu. Beliau berpesan kepadanya, wahai Mu'ad, boleh jadi engkau tidak akan berjumpa denganku setelah tahun ini. Dan boleh jadi engkau akan lewat masjidku dan kuburanku ini. Masya Allah Bapak Ibu. Mendengar apa yang baru saja ya Rasulullah ucapkan itu. Begitu serius. Mu'ad bin Jabal sangat khawatir kalau usia beliau sudah tidak lama lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan ibadah jiwada, Rasulullah kembali ke Madinah, Bapak Ibu. Dan terus berada di Madinah. Di akhir bulan Safar, ini menurut ulama sejarah, atau di awal bulan Rabiul Awal, tahun 10 Hijrah, Rasulullah menyempatkan diri untuk pergi berziarah, Bapak Ibu, ke makam Baqi, ya, Al-Ghurqad. Ini Baqi, ya. Baqi itu di Madinah, Bapak Ibu. Kalau Ma'la itu ada di Mekah, ya. Ke makam para sahabat beliau yang gugur. Jadi Rasulullah berziarah ke makam ini. Ya, gugur dalam perang Uhud. Ya, gugur syuhada maksudnya. Ya, mati syahid. Ngerti Bapak Ibu. Rasulullah juga memohonkan ampunan kepada Allah untuk para sahabat yang telah dimakamkan di Baqi ini. Ziarah beliau tali ini seakan sebagai salam perpisahan dengan para sahabat beliau yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Pada suatu hari saat Nabi kembali dari pemakaman Baqi dan mendapati Aisyah dalam keadaan pening kepalanya. Seraya berkata, aduh kepalaku sakit. Ini kata Aisyah Bapak Ibu. Mendengar ini Rasulullah pun mengungkapkan rasa sakit kepala yang beliau rasakan saat itu. Jadi ini kan sebuah keanehan. Jadi setelah Rasulullah berziarah ini, rupanya ini dengan Aisyah Bapak Ibu, bersama Aisyah ini ziarahnya ini. Tetapi setelah pulang, itu Aisyah ini rupanya merasakan kepalanya pening. Lalu disampaikan kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah sendiri juga rupanya pusing kepalanya. Ya, sejak saat itulah, menurut ulama sejarah, Rasulullah mulai jatuh sakit Bapak Ibu. Meski demikian Rasulullah tetap berpindah-pindah dari rumah istri beliau. Jadi ketika Rasulullah sakit itu, Rasulullah masih tetap pindah-pindah dari istri-istri beliau itu. Yang satu ke rumah istri beliau yang lain. Beliau senantiasa bertanya, besok saya di mana? Ini keadaan sakit ini. Sudah mulai jatuh sakit Rasulullah. Saat itu permintaan beliau, yakni mengunjungi istri-istrinya. Ngoten. Namun saat sampai di rumah Maimunah. Ini istri yang terakhir ya, Maimunah itu. Yang kemarin juga saya sampaikan. Ibu. Beliau itu rupanya dari sebuah kota Bapak Ibu. Ya, kotanya itu jauh, itu dari Madinah Masian Bapak Ibu. Itu kemudian Rasulullah berkunjung. Lah pada saat ada di rumah Maimunah ini Bapak Ibu, ya istri beliau ini, Rasulullah tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Saat sakit beliau semakin parah, semua istri Nabi pun berkumpul. Mereka mengizinkan Rasul dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya beliau mendapat izin keluar dari rumah Maimunah itu. Ya.
sudah dalam keadaan lemah Bapak Ibu, tidak mampu berjalan. Terpaksalah Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib itu memapah beliau sembari dengan perlahan-lahan melangkahkan kaki beliau yang mulia sampai akhirnya tiba di rumah Aisyah istrinya itu di Madinah. Ngaten ya. Bertepatan pada hari Kamis, ini dalam ulama sejarah dicatat, 5 hari menjelang Rasulullah wafat. 5 hari menjelang Rasulullah wafat. Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan. Hingga Ibnu Abbas itu tidak kuasa menahan tangisnya Bapak Ibu. Ya Allah. Ya. Jadi menangis Ibnu Abbas ini. Ketika ia menceritakan keadaan Rasulullah pada hari ini, maksudnya hari Kamis ini, sakit yang mendera Nabi semakin bertambah berat. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Wahai para sahabat, ambilkanlah untukku sebuah buku. Aku akan menuliskan buat kalian sebuah tulisan. Jika kalian berpegang teguh kepada tulisan ini, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya." Hadis riwayat Muslim. Para sahabat yang berada di sekitarnya berselisih Bapak Ibu tentang sabda Nabi ini. Di antaranya mereka ada yang mengatakan bahwa beliau sedang mengalami sakit berat, sementara Al-Quran telah sempurna diturunkan. Ya, sebagai pokok-pokok pegangan kita. Ini sahabat yang mengatakan begitu. Ya, bahwa rupanya Quran sudah diturunkan secara sempurna. Dan ada pula yang ingin memenuhi permintaan Nabi ini untuk mengambilkan sebuah buku tadi Bapak Ibu, agar beliau bisa menulis sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman hidup itu. Sehingga umatnya tidak akan tersesat tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada pula sahabat yang berpendapat yang berbeda. Tapi mendengar perselisihan ini, Rasulullah sempat ya mengucapkan kata-kata ini. Ada dalam satu hadis Bapak Ibu. Riwayatnya adalah riwayat Bukhari. Da'uni falladhi ana fi khairun. Ausikum bisalasin. Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Wa ajizul wabda binahwi ma kuntu ajizuhum bih. Qala wasakata anis salisa au qalaha fa'unsi tuha. Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, bebaskan aku dari semua perselisihanmu. Sesungguhnya apa yang ada padaku ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian. Saya wasiatkan kepada kalian, ya, agar kalian tetap berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah. Maka jika kalian berpegang teguh pada kitabullah dan sunnahku ini, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Masya Allah. Bapak Ibu, Ibnu Abbas sebagai perawi hadis ini, ya. Jadi Ibnu Abbas ini sebagai perawinya. Kemudian Rasulullah meminta untuk diambilkan air pada saat itu Bapak Ibu. Air biasa nggih, sebanyak 7 girbah. Wadah air yang terbuat dari kulit ya, namanya girbah. Yang belum dibuka talinya. Karena Rasulullah saat itu mengalami demam yang sangat tinggi. Dan kepala beliau terasa sangat panas. Beliau meminta diambilkan air sebanyak itu. Masya Allah. Agar dapat diguyurkan ke badan beliau untuk mengurangi demam dan meredakan panasnya. Kemudian Aisyah istrinya dan yang lainnya mendudukkan Rasulullah pada mikdab. Nah ini Bapak Ibu, mikdab. Mikdab itu wadah yang biasa digunakan untuk mandi. Miliknya istrinya namanya Hafsah binti Umar, istrinya. Dan mengguyur beliau dengan air-air tersebut sesuai dengan permintaan beliau. Nuwun sewu Bapak Ibu, kalau orang Jawa itu biasanya kalau sakit panas Bapak Ibu, itu tidak boleh diguyur air. Kan gitu nggih? Tetapi Rasulullah ternyata minta supaya diguyur air untuk meredakan panas itu. Ini kalau mengikuti jejak Rasul nggih. Nah, ini jejak Rasul Bapak Ibu. Jadi mungkin sampai hari ini itu belum ditemukan ini rahasia apa ini. Orang kalau demam rupanya minta diguyur air ini. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pun. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah dipandu keluar. Menemui para sahabat. Ya.
dalam keadaan kepala beliau diikat. Rasulullah dibawa keluar dari kamar rumah Aisyah istrinya menuju ke mimbar masjid. Lalu beliau duduk setelah memuja dan memuji Allah. Ngerti nggih? Nah, lalu kemudian Bapak Ibu Rasulullah bersabda, "Innallaha khairu abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalikal abdu ma indaka." Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah. Bapak Ibu, ketika Rasulullah ini menyampaikan sesuatu di atas mimbar itu, mendengar apa yang dikatakan Rasul, Abu Bakar tidak kuasa membendung air matanya, Bapak Ibu. Hingga menangis terseduh-seduh. Seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Masya Allah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pada saat itu ya menyaksikan Abu Bakar menangis terseduh-seduh itu. Lalu kemudian mengatakan, ya, ketika Rasulullah memberitahukan bahwa Allah menyuruh memilih antara perhiasan dunia dan apapun yang digendakinya, atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Namun Abu Bakar mengatakan, "Kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami." Begitu kan di dalam hadis itu. Namun dengan perkataan Abu Bakar ini, akhirnya mereka sadar bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini adalah diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar siap mempertaruhkan ayah-ayah dan ibu-ibunya demi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oleh karena itu Abu Bakar menangis terseduh-seduh, Bapak Ibu. Ya, karena Abu Bakar sangat memahami maksud daripada apa yang diucapkan Rasulullah itu. Menyaksikan tangis Abu Bakar ini. Lalu Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, "Ya Abu Bakrin, la tabki, inna amanan nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin walau kuntum muttahidan khalilan min ummati." Bapak Ibu, wahai Abu Bakar, jangan engkau menangis. Sesungguhnya orang yang paling baik kepadaku dengan harta dan pertemanannya adalah engkau, Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih, maksudnya teman yang paling akrab, maka saya telah menjadikan engkau, Abu Bakar, sebagai kekasihku. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis riwayat Muslim. Di saat itu seluruh istri Rasulullah telah berkumpul di dekat beliau. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan beliau. Ini istri-istri beliau kumpul, Bapak Ibu. Lalu putri beliau Fatimah datang dengan berjalan kaki. Rasulullah mengetahui kedatangan Fatimah. Lalu kemudian mengucapkan, "Marhaban, ibnati." Ya, "Selamat datang, wahai anakku." Lalu Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya agar Fatimah, putrinya, duduk di sisi kanannya. Masya Allah. Kemudian tidak lama Rasulullah memberikan isyarat kepada Fatimah, putrinya itu, untuk mendekatkan wajahnya, mendekatkan telinganya ke lesan Rasulullah. Lalu beliau menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu, yang tidak didengar oleh istri-istri beliau yang lain, yang kumpul di situ yang dekat. Juga tidak terdengar oleh orang lain selain Fatimah putrinya itu. Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah ini? Fatimah tidak kuasa membendung air matanya. Ketika Rasulullah itu membisikkan pada telinga Fatimah itu, ternyata Fatimah langsung, Bapak Ibu, tidak terbendung air matanya, menangis, Bapak Ibu. Ia menangis, namun setelah itu Rasulullah membisikkan sesuatu yang lain kepada Fatimah itu, yang membuat Fatimah tertawa. Masya Allah, melihat kejadian ini, Aisyah, salah seorang istri Rasulullah, ini penasaran. Bertanya, "Wahai Fatimah, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu tertawa?" Nah, lalu kemudian Fatimah merespon, Bapak Ibu, pertanyaannya Aisyah ini, ya ibunya ini. "Demi Allah," kata Fatimah, "aku tidak akan mau membeberkan rahasia apa yang disampaikan Rasulullah saat ini." Oh, ngoten Bapak Ibu. Setelah Rasulullah itu wafat, setelah wafat ya, Sayyidah Aisyah ini masih menyimpan rasa penasaran itu dan menanyakan kembali kepada Fatimah, maksudnya kepada Fatimah, tentang bisikan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, itu maksudnya. Nah, akhirnya kemudian lalu Fatimah mengatakan, "Kalau sekarang
Ya, saya akan menjelaskannya. Maksudnya begitu. Masalah yang disampaikan kepada saya pada bisikan ayahku. Ya, yang pertama adalah beliau memberitahukan saat itu Jibril datang kepada beliau sekali dalam setahun itu biasanya untuk mendengar Al-Quran seluruhnya. Namun saat-saat mendekati wafat ini, Jibril itu rupanya datang mendatangi Nabi sebanyak 2 kali, Bapak Ibu. Saya kira, kata Rasulullah, ajalku sudah dekat, wahai anakku. Masya Allah, ngoten maksudnya. Akhirnya Bapak Ibu, Aisyah menangis itu terseduh-seduh itu cuma hanya diberitahu ya bahwa ajal ayahmu ini sudah dekat, nak. Ngoten Bapak Ibu. Langsung menangis Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua itu beliau berbisik lagi kepada Fatimah. Fatimah bercerita ini ya kepada Aisyah. Seraya mengatakan, wahai anakku, tidakkah engkau rela menjadi sayyidah umat ini? Oh, ngoten hanya gitu aja. Wahai anakku, tidakkah engkau rela menjadi sayyidah? Maksudnya adalah wanita yang terhormat, wanita yang dijunjung tinggi karena putri seorang nabi dan rasul. Akhirnya kemudian Aisyah langsung kemudian tertawa Bapak Ibu pada saat Rasulullah membisikkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini ada perhatian Rasul ya, saat-saat atau detik-detik Rasulullah itu mau wafat. Apa itu yang mendapat perhatian Rasul? Ialah masalah sholat, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah dalam kondisi sakit keras dan tidak bisa berdiri, beliau tidak lepas perhatiannya terhadap sholat kaum muslimin, umatnya. Rasulullah menyampaikan, as-sholanas faqalu lahum yang tadirunaka ya Rasulullah. Qala du'uli ma'an fi mikhdab. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Wahai umat manusia, apakah engkau telah melaksanakan sholat? Nah, Bapak Ibu. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, ya Rasulullah, kami belum sholat. Mereka masih menunggu panjenengan, wahai Rasulullah. Agar panjenengan itu bisa jadi imamku. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Rasulullah rupanya pada waktu sakit itu menyuruh sahabat Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Ya. Rasulullah menyampaikan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Wahai para sahabatku, suruhlah Abu Bakar